Untuk memperingati Hari International Women's Day, Dekila berkolaborasi dengan para praktisi data perempuan di Indonesia. Kamu pengen tahu nggak sih mereka sharing apa aja? Yuk kita simak bersama. Hai, nama saya Reni. Saya saat ini bekerja di CT Corp sebagai data scientist. Kenalkan, nama saya Vanessa Stefani, saya data engineer di PHI Integration. Halo, nama saya Yudita, saya senior data engineer di Tokopedia. Kenalkan, nama aku Siti Muda, sekarang sebagai data engineer di PHI Integration. Waktu tingkat 3, waktu kuliah, itu sempat magang di konsultan politik di Bandung. Nah, di konsultan politik di Bandung itu, tugas gue adalah bantu para tokoh politik menemukan cara untuk buat mereka kenal masyarakat, memenangkan pemilu lah gitu. Dan hal yang interesting banget buat gue itu adalah ketika gue presentasiin, dan hal itu menurut gue hal yang biasa dilakukan oleh anak matematika dan statistik. Jadi ternyata isu yang kemarin beredar di sosial media itu signifikan loh terhadap performance Bapak. Ketika gue bisa mempresentasikan itu ke depan tokoh-tokoh politik ini, gue ngerasa kayak seneng banget, mereka kayak interesting banget gitu, dan mereka yang senang dan gue yang senang juga, akhirnya tuh bikin gue untuk terus, wah gue harus nampilin apa terus nih, berinovasi terus nih waktu gue presentasi depan mereka. Gara-gara YouTube sih, dan gara-gara YouTube dan gara-gara gue pengen berinovasi sama apa yang gue presentasiin ke tokoh politik ini. Terus saya tertarik karena saya kerjanya dulu admin gudang, ngolah data, reporting dan lain-lain. Ternyata seru ya, data tuh ada apa-apa, ada selisih, ada apa, semua tuh orang nanyanya datanya gimana sih, orang lapangan juga datanya gimana sih. Terus saya tahu penting, mulai ke arah situ udah mulai tahu, minimal tahu mau kemana. Saya suka data tapi nggak tahu mau jadi apa dulu, minimal udah ada passion di bidang data. Karena saya pada dasarnya engineer, so menurut saya technical challenges itu menarik banget. So ketika saya masih software engineer dulu, kita handle datanya tuh size-nya nggak gede-gede banget. Let's say cuma berapa gigabyte sehari. Tapi ketika di tim data sebagai data engineering, data yang kita proses setiap harinya itu bisa mencapai berapa terabytes, gede banget. Dan technical challenges-nya tuh banyak banget, dan sebagai engineer saya merasa tertantang sekali, dan menurut saya itu really fun, dan kemudian impact-nya juga besar sekali karena dengan kita mampu memproses data sebesar itu dengan cara yang tepat dan sesuai, kita bisa empower the business. For me that's the biggest pleasure. Nah, aku emang suka, dari awal emang suka kayak sesuatu yang dihitung atau sesuatu yang analisis itu aku suka dari dulu. Nah, kebetulan pas yang tadi, pas dari skripsian, bener-bener pas ada terasa tertarik untuk belajar itu gitu. Kayak skripsi kan kayak kita nyari permasalahan kan. Dari karena aku berhubungan dengan data saham, waktu itu aku merasakan kayak kenapa sih data ini tuh bisa sahamnya bisa naik, kenapa sih data ini bisa turun, kayak mulai dari ketertarikan, penasaran kayak akan permasalahan itu, terus kayak gimana cara ngejawabnya gitu. Ternyata dari data kita bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi, kenapa dia bisa naik, kenapa dia bisa turun kayak gitu sih. Kayak kita kalau data itu kan kayak setiap perusahaan, tiap apa itu kan beda-beda. Jadi makin banyak data yang kita pelajari itu kayak semakin menarik. Kalau gue pribadi itu sebenarnya membagi waktu ya untuk sebagai data science, sebagai cewek kalau misalnya sesungguhnya. Tapi kalau gue sih sekarang mencoba merasa kalau dengan jadi data science gue balance sih, hidup gue balance. Jadi yang gue lakuin adalah olahraga itu bikin otak gue juga jadi lebih encer ketika gue harus mikir, bikin badan gue lebih fit. Jadi kayak waktu yang gue lakuin adalah selain di kantor ya olahraga, bernetworking, ya kayak manusia biasa lah. Sekarang kayaknya cewek juga punya, ketika nggak cewek nggak cowok sih, ketika dia punya passion itu kayak ya you can do everything gitu. Itu kan yang sudah passion, biasanya perempuan kalau udah punya passion ya pasti dikejar mau kayak apa juga, tapi tetap kan kita ada titik rendahnya ya nggak apa-apa. Kalau saya stop dulu, tapi ya jangan sampai kelamaan. Dan wanita kayaknya nggak ada batas untuk melakukan sesuatu juga sekarang. Pembagian waktu zaman sekarang perempuan juga cerdas juga pembagian waktu, masalah pengaturan lain-lain timbul, cara berkomunikasi juga perempuan lebih kan sensitif, empatinya lebih. Dari saya sendiri, saya memang that's something really true ya.
kalau memang actually nggak ada batasannya kok, cewek ataupun cowok tuh kerjaannya bukan something yang pakai otot atau gimana. As long as you are willing to learn, you want to try something new, you want to explore, there's always a room for that. Kemudian pick a place that can support you. Kayak lingkungan yang positif, lingkungan kerja yang positif itu perlu banget, yang bisa kasih kesempatan dan yang bisa mendukung our willingness to grow ya. In my case di Tokopedia saya di-encourage banget ketika saya mau pindah dari software engineer ke data engineer. Kalau menurut saya terutama ketika masih muda sih, coba sebanyak-banyaknya. Jadi kayak kalau udah coba tuh seenggaknya nggak nyesal, I have tried this. Ntar at the end resultsnya kayak gimana is okay, as long as kamu udah coba. Tahu diri sendiri dulu deh, mendingan kayak lo tuh sukanya, lo tuh ketika ngapain, lo tuh bahagianya tuh ketika lo ngapain, itu harus di-define dulu. Tapi kalau misalnya udah di-define, jawabannya adalah data science, itu jawabannya ada di bidang data. Semua orang tuh punya titik awal. Kalau kita udah tahu itu di bidang data science, benar-benar fokus bangun building apa yang diperluin untuk jadi better data science. Udah itu bangun koneksi sama orang-orang dan ikutan challenge yang menantang. Jadi data scientist itu sampai lo tingkat manapun nggak akan pernah berhenti untuk belajar. Gue percaya banget perempuan itu bisa do everything, tapi emang ada limitasinya. Emang kadang-kadang cowok lebih ini, kita juga harus menghormatin cowok ya, emang itu kodratnya. Cuma untuk perempuan, gue yakin perempuan itu bisa ngelakuin apapun asal dia tuh emang punya niat yang baik, dan terus semangat gitu. Kalau memang itu passion, itu mau kita, kan tidak dilihat gender atau apa. Kalau kita aja ngeraguin diri kita sendiri karena kita perempuan, gimana kita mau present diri kita depan orang, minimal pastikan dulu data itu passion kita. Jadi apapun yang orang bilang atau apapun yang kita temuin bisa. Terus jangan malu nanya, jangan malu ketemu mentor yang mungkin sedikit galak atau bagaimana awal-awalnya, dan jangan malu juga untuk coba berbagai kesempatan, selalu upgrade diri dari apapun, bahwa belajar itu kan nggak pernah ada stopnya. Aku kalau memang dia suka di situ ya belajar gitu, nggak ada kata-kata terlambat buat belajar. Kapanpun siapapun, entah itu wanita atau cowok, jurusan apapun itu tuh bisa, selama dia punya niat untuk belajar. Kita jangan nyerah di awal gitu. Maksudnya proses buat kita ngedapetin apa yang kita mau dan kita mulai itu susah. Jadi ya nggak ada terlambat kalau buat belajar. Nah, gimana teman-teman? Kisah mereka inspiratif banget kan? Kalian juga bisa loh jadi praktisi data seperti mereka dengan mempelajari ilmu data science bersama Deki Lab. Tunggu apa lagi? Yuk belajar di Deki Lab! Each for equals!